dosa pun harus Tirmizi. Katanya ini hadis hasan sahih tentang sabar atas musibah. Hadis nomor 2399. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah azza wa jalla menimpakan musibah pada badan seseorang hamba yang muslim berupa penyakit dan sebagainya, maka Allah azza wa jalla berfirman kepada malaikat, tulislah terus untuknya amal soleh yang biasa ia kerjakan ketika sehat. Jika Allah menyehatkannya, maka dia akan membersihkan dan mensucikannya dari dosa-dosanya. Dan jika dia mencabut ruhnya, maka dia akan mengampuni dosanya dan merahmatinya. Hadis Abu Ya'la dan Ahmad para sikat Masma'u Jama'i. Ikhlas memutulkan niat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu pasukan tentara akan menyerang Ka'bah. Ketika pasukan itu berada di tanah Baidah, nama kawasan antara Mekah dan Madinah, maka mereka yang berada di awal depan sampai yang berada di akhir belakang semuanya ditelan bumi, sedangkan di antara mereka terdapat para pedagang di pasar-pasar dan mereka bukan bagian dari pasukan itu. Aisyah melanjutkan, aku bertanya pada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana yang pertama dan yang terakhir dari mereka ditelan oleh bumi, sedangkan di antara mereka ada para pedagang dan orang-orang yang bukan dari pihak mereka pasukan itu. Rasulullah SAW bersabda, yang awal depan dan yang terakhir di belakang semuanya ditelan bumi, namun kemudian mereka akan dibangkitkan menurut niat masing-masing. Hadis dari Bukhari, bab tentang apa yang dibaca di pasar. Hadis nomor 2118. Dari Abu Sa'id bin Abu Fadalah dan Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia juga termasuk sahabat. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat, suatu hari yang tiada keraguan sedikit pun mengenainya, maka berseluruhlah si penyembuh. Barang siapa yang menyatukan aku dalam amalnya, ia beramal karena Allah juga karena seseorang. Hendaklah ia menuntut pahalanya dari selain Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya dari sekalian sekutu. Hadis Tirmizi, katanya ini hadis hasan gharib, bab bagian dari surah Al-Kahfi, hadis nomor 3154. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, barang siapa menuntut ilmu dengan niat bukan karena Allah, maka hendaklah ia menjadikan tempatnya di dalam neraka. Hadis Tirmizi, katanya ini hadis hasan gharib, bab barang siapa mencari dunia dengan ilmunya, hadis nomor 2665. Dakwah dan tabligh. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah seorang lelaki karena keluarganya, hartanya, anak-anaknya dan tetangganya dapat dihapus, diampuni dengan mendirikan salat, sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Hadis Bukhari, bab fitnah yang muncul merebak bagikan busa di lautan, hadis nomor 7906. Maksud fitnah seorang lelaki karena keluarganya, haritanya dan anak-anaknya, bahwasanya seorang lelaki terkena fitnah dalam memikul tanggung jawabnya terhadap mereka akibat kurangnya rasa cinta kepada mereka, kebakilan pada mereka, dan kesibukan mengurus mereka sehingga kurang kesempatan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya harta-harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Hal itu dikarenakan kelalaian dalam memenuhi hak-hak mereka, pendidikan mereka, pengajaran mereka, padahal dia adalah pemimpin mereka dan kelak dia akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu pula fitnah seseorang dalam hal tetangga adalah karena hal yang sama. Jadi semua ini adalah fitnah yang pasti akan dihisab. Juga dosa-dosa yang harus ditunaikan kifaratnya, penghapusannya dengan melakukan amal-amal kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya amal-amal kebaikan itu dapat menghapus amal-amal keburukan, dosa-dosa. An-Nawawi Syarah Muslim ayat 171. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla memerintahkan Jibril alaihissalam, baliklah kota ini dan ini berikut penduduknya. Jibril alaihissalam melaporkan, wahai Rabbku, di antara mereka ada seorang hambamu si fulan yang tidak pernah bermaksiat padamu sekejap mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, maka Allah SWT memerintahkan pada Jibril alaihissalam, baliklah kota itu ke atas orang tersebut, lalu ke atas para penduduknya, karena wajahnya tidak pernah berubah sedikit pun, yakni keningnya tidak pernah bergerut memikirkan hamba-hambaku yang tidak taat. Mishkatul Nabawi nomor 515. Dari Dura binti Abu Lahab radhiyallahu anhu menceritakan, seseorang lelaki berdiri menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di atas mimbar. Lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling baik ialah orang yang paling banyak membaca Al-Quran, yang paling banyak rasa takutnya kepada Allah, paling banyak menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan paling banyak menyambung silaturahmi. Hadis Ahmad
dan ini lafaznya dan Tabrani, sanad-sanad keduanya sikat, sedang para sebagainya yang lain adalah perbincangan yang tidak berarti. Majma'u Zawaid ayat 520. Meninggalkan perkara yang sia-sia. Dari Imran bin Hadrami rahimahullah menceritakan, aku pergi untuk memenuhi Abu Dzar radhiyallahu anhu dan aku dapati yang sedang duduk di masjid seorang diri sambil menyelimuti dirinya dengan sebuah mantel berwarna hitam. Aku bertanya kepadanya, "Wahai Abu Dzar, mengapa engkau menyendiri seperti ini?" Ia menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mengasingkan diri itu lebih baik daripada berkawan dengan orang jahat, sedang berkawan dengan orang soleh lebih baik daripada menyendiri. Melontarkan perkataan yang baik itu lebih baik daripada diam, sedangkan diam itu lebih baik daripada berbicara hal-hal yang buruk." Arsy Baihaqi dalam Syu'abul Iman ayat 265. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan, aku telah pergi menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah saya nasihat." Maka Rasulullah SAW menyampaikan hadis yang panjang yang berisi nasihat kepada Abu Dzar, di antaranya, hendaklah engkau banyak diam, karena sesungguhnya banyak diam itu akan mengusir syaitan dan akan membantumu dalam amal-amal agamamu. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, berilah saya tambahan nasihat lagi. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati dan menghilangkan nur cahaya wajah. Hadis dari Baihaqi dalam Syu'abul Iman ayat 242. Dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menjumpai Abu Dzar radhiyallahu anhu dan bersabda padanya, "Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan kepadamu dua perkara yang ringan di punggung, mudah diamalkan tetapi lebih berat dalam timbangan daripada yang lainnya?" Abu Dzar berkata, "Silakan wahai Rasulullah SAW." Bersabda, hendaklah engkau berakhlak yang baik dan lebih banyak diam, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Siapapun dari makhluk-makhluk Allah tidak dapat melakukan amal lain yang sebanding dengan dua amal ini. Hadis Baihaqi dalam Syu'abul Iman ayat 242. Alhamdulillah.